Crazy Rich Surabaya, Wahyu Kenzo diduga mendapatkan keuntungan mencapai 9 triliun rupiah dari robot trading Auto Trade Gold dengan korban mencapai 25.000 orang. Lantas seperti apa modus penipuan yang dilakukan? Kita akan bergabung bersama Kasat Reskrim Polresta Malang Kota, Kompol Bayu Febrianto Prayoga. Selamat sore Pak Bayu. Selamat sore Mbak. Pak Bayu, modusnya apa saja nih dalam kasus kali ini? Karena kan kasus penipuan robot trading bukan kali ini saja, apakah modusnya berbeda ataupun sama? Untuk di awal-awal modusnya mungkin sedikit berbeda Pak, di mana yang bersangkutan sebelum memiliki izin sekitar bulan Februari 2022 itu yang bersangkutan menjual nutrisi minuman yang berhadiah robot trading. Tapi pada prinsipnya para korban mengetahui bahwa yang bersangkutan memang tidak memerlukan minuman nutrisi tersebut, tetapi lebih mengetahui terhadap robot trading tersebut dari sebelum memiliki izinnya. Selain itu berarti ada lagi Pak, itu kan awal-awal dia melakukan penipuan ya melalui minuman nutrisi. Setelah itu adakah modus lain yang kemudian dilakukan? Sejauh ini modus yang dilakukan yang bersangkutan yang selalu mempresentasikan bahwa dengan bergabung dengan ATG tersebut pasti membuahkan hasil yang menggiurkan, Mbak. Baik, kemudian ini kan korbannya 25.000 yang telah diketahui. Apakah mungkin saja bertambah dari 25.000 korban tersebut, Pak? Korban 25 tersebut merupakan keterangan dari yang bersangkutan, Mbak, dari Wahyu Kenzo, di mana member sekitar 20.000 sampai 25.000 yang terdiri di seluruh Indonesia maupun di beberapa negara, di antaranya yang sudah berkomunikasi dengan kita, yaitu di Prancis, Rusia, dan satu lagi di Amerika, Mbak. Pak Bayu, masih baik, Pak Bayu, awalnya ini bisa ketahuan seperti apa kronologinya? Apakah dari member ini kemudian ada yang tidak bisa menarik uangnya dan membuat laporan atau seperti apa? Akhirnya bisa terungkap. Jadi pada prinsipnya korban mulai 2022 sudah tidak bisa menarik modal maupun keuntungan dari ATG tersebut. Sehingga mungkin mereka masih menerima penjelasan pada saat itu bahwa mungkin lagi sedang ada trouble sistem ataupun perbaikan sistem tersebut. Tapi lambat laun ditunggu kurang lebih sampai beberapa bulan ke depan masih belum bisa diambil keuntungan dan modal. Mulai dari 2022 itu artinya mereka melakukan investasi robot trading ini sebelum 2022 dan itu baik-baik saja? Jadi dari keterangan Wahyu Kenzo bahwa memulai bisnis ATG ini mulai dari Maret 2020, Mbak. Berarti sudah 2 tahun? Ya, kurang lebih sudah 2 tahun, dan selama 2 tahun ini memang ada beberapa yang terkendala dalam pengambilan keuntungan maupun modal, tapi selama ini masih terfasilitasi. Dan mulai 2022 tersebut, awal 2022 tersebut sudah tidak bisa mengambil keuntungan maupun modalnya dan sudah tidak terfasilitasi lagi karena begitu banyaknya member yang untuk penarikan tersebut. Semenjak 2022 kemudian tidak bisa lagi menarik keuntungan, uangnya itu kemana Pak? Dipakai Kenzo untuk keperluan pribadi atau untuk pencucian uang atau seperti apa Pak? Hingga akhirnya member tidak bisa menarik kembali keuntungannya. Sampai saat ini kami masih melakukan pemeriksaan ke yang bersangkutan, ke Wahyu Kenzo, bahwa aliran dananya tersebut digunakan untuk apa dan seperti apa. Jadi sampai saat ini pun kami masih menelusuri dana-dana tersebut yang sudah masuk ke rekening tersebut dialihkan atau digunakan untuk keperluan apa dan digunakan untuk apa.
Kalau dari informasi terakhir yang kami dapatkan bahwa pihak kepolisian ini juga menduga banyak aset dari Wahyu Kenzo tidak hanya di Indonesia namun juga ada di luar negeri. Bagaimana upaya aset tracing ini? Apakah sudah berkoordinasi dengan PPATK ataupun instansi terkait untuk melakukan aset tracing untuk mengetahui kemana aliran dana tersebut, Pak? Saat ini Polresta Malang Kota didampingi Polda Jawa Timur dan juga kami sudah berkoordinasi dengan PPATK, di mana kami berupaya untuk mencoba men-tracing aset yang bersangkutan, baik terutama yang berada di dalam negeri. Dan nantinya pun kami akan juga terkait informasi yang beredar bahwa yang bersangkutan mempunyai aset di luar negeri atau seperti apa, kami pun akan berkoordinasi dengan PPATK dan mungkin nanti akan melakukan langkah seperti apa terkait aset-aset tersebut jika memang benar adanya seperti itu. Indikasi dari kepolisian sendiri, kan tadi dikatakan bahwa korbannya tidak hanya ada di dalam negeri, di luar negeri juga tersebar. Dari negara mana saja ya, Pak? Saat ini yang sudah menghubungi hotline pengaduan tersebut terakhir kemarin yang berkomunikasi dari negara Prancis. Apakah ini bisa dikatakan adanya jaringan internasional, diduga adanya jaringan internasional atau tidak, Pak? Saat ini kami masih belum bisa berkesimpulan karena kami masih melakukan pendalaman terhadap tersangka tersebut. Baik, tadi Bapak juga sempat menyebutkan bahwa pada awal-awalnya ini menggunakan modus minuman nutrisi. Dari informasi yang kami terima bahwa awal-awalnya Wahyu ini bekerja bersama dengan manajemennya di bawah naungan PT Pansaki Berdikari Bersama. Apakah ini artinya akan ada terduga pelaku lainnya dan apakah dari pihak kepolisian juga memeriksa dari manajemen yang bekerja sama dengan Wahyu maupun dari PT Pansaki Berdikari Bersama ini, Pak? Saat ini kami menetapkan tersangka masih Wahyu Kenzo, Mbak. Dan saat ini kami pun masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi lainnya, baik dari dalam perusahaan itu sendiri. Apabila nanti mungkin, gimana Mbak? Apabila nanti mungkin bisa dilanjutkan, Pak? Ya, apabila mungkin nanti dari hasil pemeriksaan Wahyu Kenzo dan saksi-saksi yang ada, kami akan gelarkan perkara. Memang kalau misalnya memang masih ada tersangka lain yang terlibat atau seperti apa, pasti kami akan proses sesuai prosedurnya. Saya konfirmasi berarti pihak dari PT Pansaki ini ada yang diperiksa oleh kepolisian dan saksi-saksi dari pihak mana saja, Pak, selain dari pihak PT Pansaki ini? Saksi-saksi yang sudah kita periksa diantaranya dari PT Pansaki dan dari beberapa saksi-saksi yang memang berhubungan dengan pelapor atau yang saat ini menjadi korban. Lalu Wahyu ini disangkakan melakukan tindak kejahatan apa saja, Pak? Karena dari informasi yang kami terima ini disangkakan dengan pasal yang berlapis. Saat ini kami menerapkan menggunakan Undang-Undang Perdagangan pasal 115, pasal 106, kemudian Undang-Undang ITE pasal 45 Junto 28, dan kami lapis kembali dengan 378 dan 372 tentang penipuan dan penggelapan serta Undang-Undang TPPU, Mbak. Undang-Undang TPPU itu artinya pencucian uang. Pencucian uang itu biasanya tidak dilakukan sendiri, Pak. Itu apakah artinya ini akan melebar kasusnya? Kasus ini kami masih dalami, Mbak, karena yang sudah saya sampaikan di awal tadi, kami sudah didampingi Polda Jatim dan bekerjasama dengan PPATK terkait untuk tracing aset yang bersangkutan dan bagaimana keluar masuknya uang terhadap rekening mana-mana saja. Baik, Pak Bayu tadi kesimpulan seperti apa kasus ini. Baik, Pak Bayu tadi juga menyebutkan bahwa ada hotline. Korban bisa menghubungi hotline. Hotline mana yang bisa dihubungi, Pak, jika masyarakat merasa menjadi korban? Hotline yang dapat dihubungi adalah di nomor 0811 3780 2000. Saya ulangi kembali, Pak, jika masyarakat ini merasa menjadi korban, hotline yang dapat dihubungi adalah 0811 3780 2000.
Ya, betul. Baik, kemudian pertanyaan terakhir Pak, bahwa kejadian ini kan terus berulang. Kemarin-kemarin belum berselang lama sebenarnya ada juga penipuan kasus robot trading. Bagaimana agar masyarakat ini juga tidak berulang kali tertipu? Indikasi apa buat masyarakat nih harus khawatir jika yang ditawarkan seperti ini? Itu apa indikasinya, Pak? Indikasi pertama yaitu yang saya sampaikan di awal, di mana keuntungan yang saat ini mungkin tergolong yang tidak masuk akal atau yang sangat menggiurkan. Yang pertama harus diperhatikan tersebut agar lebih hati-hati. Kemudian yang kedua mungkin bisa memeriksa atau mengecek PT tersebut apakah sudah berizin atau tidak. Kemudian yang ketiga diharapkan dan dihimbau ke masyarakat sebelum memulai segala sesuatunya baik bisnis maupun trading tersebut agar memeriksa 100% dari bisnis atau cara kerja bisnis tersebut, sehingga kedepannya masyarakat dapat lebih mengerti terkait seperti apa bisnis ini bergerak dan keuntungannya sebesar apa dan apakah itu masuk akal atau tidak. Baik, terima kasih Kasat Reskrim Polresta Malang Kota, Kompol Bayu Febrianto Prayoga telah bergabung sore hari ini bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.